Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita bahas tentang operasi pada bilangan bulat. Untuk operasinya ada operasi pengurangan dan juga operasi penjumlahan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk soal yang pertama, ada 3 ditambah dengan minus 2. Nah, ini ada tanda yang berdampingan. Kalau tanda berdampingan itu harus kita rubah ya. Nah, cara rubahnya gimana? Oke, saya ulas dulu untuk cara merubahnya. Nah, kita coret-coret di samping di sini. Untuk cara merubah tanda berdampingan. Nanti kalau misalkan tandanya sama itu hasilnya plus. Kalau tandanya beda itu hasilnya minus. Ingat-ingat ya. Tandanya sama, misalkan plus dengan plus. Plus berdampingan dengan plus. Kalau tandanya sama hasilnya plus. Nah, ini tandanya sama nih, minus dengan minus hasilnya plus. Kalau tandanya beda hasilnya minus. Dapat dipahami? Oke, ini harus kalian ingat. Kemudian untuk tanda minus itu ibaratkan hutang. Minus itu ibarat hutang. Kalau tanda plus ibarat bayar, oke? Sekarang kita mulai. Nah, ada plus, ada min. Tandanya beda. Nanti akan berubah menjadi minus. Oke, kita tulis ulang. 3. Nah, ini berubah menjadi min nih. Plus sama min berubah jadi min. Kemudian 2. Nah, jadinya 3 dikurangi 2 adalah 1. Dapat dipahami? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini tidak ada tanda berdampingan. Jadi langsung masuk ke hutang atau bayar ya. Minus berarti hutang. Hutang 14, bayarnya 5. Hutangnya banyak nih, 14. Bayarnya cuma 5. Pasti masih hutang. Oke? Karena hutangnya banyak, bayarnya baru 5. Masih berapa hutangnya? Hutangnya masih berapa nih? Hutangnya 14, bayarnya 5. Berarti nanti 14 dikurangi 5 berapa? 9. Nah, berarti masih hutang 9. Gitu ya. Lanjut ke soal ketiga. Ada tanda berdampingan ya. Nih, plus min. Tandanya beda, pasti hasilnya min. Jadi nggak usah perlu lihat ini. Tinggal diingat-ingat saja, kalau tandanya sama hasilnya plus. Kalau tandanya beda hasilnya min. Gitu ya. Oke, nanti min 4. Nah, min ini kita tulis, kemudian 6. Nah, jadinya min 4 dikurangi 6. Oke, kita masuk ke sini. Kalau rumus ini untuk tanda berdampingan, oke? Nah, masuk ke hutang atau bayar. Tandanya min semua, pasti dibacanya hutang. Punya hutang 4, hutang lagi 6. Berarti hutangnya nambah. Tadinya 4, kemudian hutang lagi 6. Nambah ya. 4 tambah 6, 10. 10-nya apa? Masih hutang. Karena tadinya hutang, masih tetap hutang. Pasti hasilnya hutang. Gitu ya. Oke. Lanjut ke soal yang keempat. Ada tanda berdampingan? Enggak ada ya. Kalau enggak ada, masuk ke hutang bayar. Punya hutang 8, bayarnya 8. Nah, lunas. Hutangnya 8, bayarnya 8. Lunas dong. Tidak ada hutang, berarti 0, enggak ada hutangnya. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Ada 2 dikurangi 9. Nah, 2 angka kecil dikurangi angka besar. Nanti caranya tinggal dibalik ya. 9 dikurangi 2, 7. Karena angka kecil dikurangi angka besar, nanti hasilnya minus. Jadi 2 dikurangi 9 hasilnya minus 7. Lanjut ke soal yang keenam. Ada tanda berdampingan? Ada ya. Min dengan min, tandanya sama. Pasti hasilnya apa? Hasilnya menjadi plus. Oke, kita tulis ulang. Min 6
kemudian plus, kemudian 17. Nah, sekarang kita baca hutang bayar. Minus punya hutang ya. Punya hutang 6, bayarnya 17. Nah, punya hutangnya sedikit nih. Bayarnya 17. Berapa tuh? Nanti 17 dikurangi 6. Hasilnya 11. 11-nya apa? Plus atau minus? Hutangnya sedikit nih, 6, bayarnya 17. Nah, bayarnya lebih dong. Nah, kalau bayarnya lebih, nanti hasilnya plus. Dapat dipahami? Tapi kalau bayarnya sedikit nih, kan hutangnya banyak, bayarnya sedikit, pasti nanti hasilnya minus atau masih hutang. Oke, itu ya. Lanjut ke soal yang ke-7. Tanda berdampingan lagi nih. Min dengan min, tandanya sama. Kalau tandanya sama, pasti hasilnya plus. 1 ditambah dengan 5. Berapa hasilnya? 6. Oke, pinter. Lanjut ke soal 8. Tanda berdampingan lagi. Min dengan min, tandanya sama, pasti menjadi plus gitu ya. 0 ditambah 12. Hasilnya tetap 12. Kalau angka dijumlahkan 0, nanti hasilnya itu angka itu sendiri ya. Misalkan 0 ditambah dengan 3, pasti hasilnya 3. 0 ditambah 4, hasilnya pasti 4, seperti itu. Lanjut ke soal yang ke-9. Tanda berdampingan. Tandanya beda, plus dengan min. Kalau tandanya beda, hasilnya min. Gitu ya. 5 dikurangi 18. Berapa tuh? Angka kecil dikurangi angka besar. Nah, berarti dibalik ya. 18 dikurangi 5 berapa? 13. Karena angka kecil dikurangi angka besar, hasilnya minus. Gitu ya. Nah, lanjut ke soal yang terakhir. Ada operasi penjumlahan dan juga pengurangan secara bersamaan. Nah, nanti cara penyelesaiannya itu dari kiri. Oke, dari kiri, dari sini. Nih, kiri kemudian ke kanan. Seperti itu ya. Karena operasi penjumlahan dan juga operasi pengurangan itu nilainya setara. Kalau posisinya paling kiri itu yang didahulukan. Oke. Nah, fokus nih. Ini tidak ada tanda berdampingan ya. Min 2, hutang 2 ya. Punya hutang 2, bayarnya 10. Plus itu bayar. Hutangnya 2, bayarnya 10. Bayarnya lebih ya. Lebih berapa bayarnya? Lebih 8. Karena lebih berarti plus ya. Oke, dapat dipahami. Hutangnya sedikit, cuma 2, bayarnya 10. Wah, lebih banyak, yaitu 8 hasilnya. Kemudian dikurangi 5. Berapa nih? 8 dikurangi 5. 3. Selesai. Oke, saya kasih latihan soal untuk kalian ya. Untuk latihan soalnya cuma 2 saja ya. Misalkan 10 dikurangi minus 2 berapa nih? Kemudian minus 8 ditambah dengan minus 4. Coba kalian kerjakan. Jika sudah ketemu hasilnya, langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya koreksi. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.